Halo semuanya, sawadee krab, selamat datang kembali di segmen analisa dan kembali kita update dengan perkembangan terbaru terkait dengan kasus Teng Monida di tanggal 1 Mei 2022. Di hari ini teman-teman, aku baru aja melihat sejumlah liputan dari media lokal Thailand. Si Sen ya, Sen itu hari ini datang ke kantor kepolisian Nonthaburi untuk melaporkan sejumlah public figure di Thailand yang dinilainya sudah memprovokasi dan juga menjelek-jelekan namanya di media massa. Sepertinya pernyataan dari Sen ini banyak yang terbukti ya di beberapa hari terakhir ini. Misalnya mengenai klaim dia tentang kronologi Teng Mo terjatuh itu sudah dikonfirmasi penyidik Nonthaburi. Dan pada semingguan yang lalu Sen beserta pengacara juga mengatakan siap-siap aja setelah pemaparan akan ada beberapa orang yang akan saya laporkan ke kepolisian di Thailand. Dan tuntutannya nggak macam-macam, selain ada tuntutan penjara juga, ada tuntutan uang sejumlah jutaan baht. Itu berarti berapa ya? Hampir ratusan juta rupiah lah, hampir miliaran lah. Dan itu bukan uang yang kecil dan Sen mengatakan tujuan utamanya bukan karena uang, tapi karena mencari keadilan karena selama ini dia diem aja. Oke, lanjut lagi di bagian kedua adalah mengenai Mr. Mongkolkit Suksintaranon yang kemarin di tanggal 30 April 2022 itu melakukan sejumlah kegiatan yang datang ke dermaga 1 Pibun Songkram Nonthaburi yang membawa boneka bentuk manusia untuk mendemonstrasikan tentang jatuhnya Teng Mo. Ini adalah untuk membantah simpulan dari penyidik Nonthaburi di tanggal 26 April lalu bahwa jika kecepatan 9 knot atau sekitar 16 km per jam itu menyebabkan Teng Mo terjatuh dan terhisap ke dalam baling-baling, itu menyebabkan dia terkena luka-luka dari baling-baling tersebut. Ini dibantah dengan Mr. Mongkolkit dan melakukan secara langsung percobaannya disaksikan sejumlah media massa. Terus dari hasilnya adalah tidak ditemukan tuh, nggak ada indikasi itu tersedot, semuanya mental kemana-mana, tidak ada possibility yang berkali-kali dia lakukan ternyata tersedot tuh nggak ada sama sekali, yang ada hanya terpental atau ke belakang. Pada umumnya aku lihat dari percobaannya adalah mentalnya ke belakang. Terus juga Mr. Mongkolkit atau Kunte ya, itu juga menyatakan dengan kecepatan 16 km per jam saat saya berada di ujung speedboat, saya aja sebagai pria yang notabene lebih mudah saat buang air kecil, saya nggak berani buang air kecil dengan posisi kecepatan seperti itu. Apa kabar dengan perempuan yang lebih ribet pada saat mau buang air kecil, ditambah dengan temuan terakhir baju-baju Teng Mo pada saat ditemukan setelah 38 jam tenggelam, itu dengan seperti itu, makanya adalah hal yang sangat aneh sekali. Kenapa kok keterangan dari Sen itu sepertinya dikonfirmasi dari penyidik Nonthaburi di pemaparan kemarin. Kemudian Commander in Chief of the Police itu memerintahkan jajarannya untuk segera mengklarifikasi kenapa kok foto yang dipakai pada pemaparan tersebut adalah foto yang diambil dari Google. Jadi perbandingan luka Teng Mo di paha kanan diambil dengan foto dari Google yang itu berasal dari luar negeri dan bukan karena baling-baling. Mereka mengatakan begini, sebenarnya penggunaan foto dari Google itu hanya untuk permudah dan persimpel penjelasan agar mudah dipahami masyarakat umum. Masa sih, bagi aku dalam dunia akademik ya, mau dibuat sesimpel apapun, kalau esensinya salah, menurut aku bakal salah sih. Tapi kan gini ya, ini kan persiapannya itu sudah 2 bulan loh teman-teman. Apalagi isu mengenai luka panjang 30 cm dari awal 26 Februari itu pada saat diketahui ada luka 30 cm tuh sudah banyak perdebatan. Artinya kan 2 bulan mereka persiapan tapi kok mengambil foto Google dan mereka sudah mengakui dan meminta maaf dan akan segera dilakukan klarifikasi untuk lebih detail mengenai ini. Nah, foto dari Google itu tidak bisa merubah pokok inti dari kasus. Menurut aku bisa merubah sekali. Ini adalah pernyataan dari sejumlah penyidik ya, bahwa walaupun itu kita sudah mengakui fotonya tidak relevan, tapi kan tidak akan merubah kasus ini. Menurut aku sangat merubah teman-teman. Kenapa? Karena Dokter Pontip dan juga jajarannya mengatakan gini, kalau luka di paha kanannya Teng Mo ya, itu dibilangnya karena baling-baling, itu nggak mungkin banget. Pertama adalah kalau luka karena baling-baling, dia akan terbuka lebih lebar, terus juga ada bruise-nya atau memar-memar
besar di ujung itu tidak ditemukan seperti itu. Kenapa aku tidak setuju pada saat dikatakan ini tidak akan merubah apapun? Justru menurut aku ini akan merubah banyak hal karena luka 30 cm itu sudah dikonfirmasi dari otopsi pertama dan kedua, luka itu terjadi sebelum kematian, sebelum Teng Monida meninggal dunia. Nah, itu kan bisa menjadi petunjuk yang sangat kuat sekali apa di speedboat tersebut yang kira-kira bentuknya tipis, agak semi lancip yang bisa menggores luka panjang 30 cm itu. Dari situ baru bisa diketahui, bahkan kan dokter Pontip sudah mengatakan, saya tidak yakin kalau luka 30 cm itu adalah karena murni benda atau sesuatu hal kecelakaan, tapi kemungkinan besar ada seseorang yang menggunakan sebuah alat untuk melakukan goresan tersebut. Itu adalah pernyataan dari dokter Pontip, tapi tidak bisa dibuktikan secara data-datanya, tapi hanya menggunakan logical thinking, dan itu tidak bisa masuk dalam alat bukti, karena dalam dunia hukum, pada saat statement tertentu atau tuduhan tertentu harus ada alat buktinya. Misalnya keterangan. Kalau alat bukti di sini untuk yang ilmiah berarti ya keterangan ahli yang berhubungan dengan surat dan juga keterangan ahli, surat dan juga petunjuk ya. Semua itu adalah bagian dari keterangan ahli sendiri. Nah, kemudian berikutnya adalah ada keterangan dari Saitai Nimiokarn. Ini adalah aktor senior dan juga tim SAR di Thailand ya. Yang dikomentari dia, ini juga salah satu orang yang akan dituntut oleh Sen ya sepertinya. Tak ada video yang tunjukkan Teng Mo buang air kecil dan pegangan paha Sen. Kita memang sudah lihat ya pada saat pemaparan ada sesosok bayangan di ujung dari speedboat, tapi kan tidak menunjukkan ada si bayangan tersebut pegangan pahanya seseorang Sen atau dia buang air kecil. Kan ada banyak possibility-nya, jangan mentang-mentang cuma di ujung speedboat lantas itu adalah dia mau buang air kecil. Bisa aja kalau orang yang pro kontra dengan Sen dan juga saksi lainnya mengatakan mungkin aja Teng Mo diikat di ujung, memang sedang ditakut-takuti akhirnya didorong, itu kan juga bisa karena itu hanyalah bayangan. Bagaimana mungkin penyidik Nontamburi begitu yakin bayangan tersebut mengindikasikan bahwa Teng Mo sedang buang air kecil. Ini bertentangan dengan bukti ilmiah lainnya di mana tidak ditemukan bekas urin di bajunya Teng Mo. Kenapa sepatu Sen ada robekan? Apa yang bisa diberikan dari keterangan ini? Ya memang kita nggak bisa menutup mata mengenai luka-luka di saksi-saksi pada saat malam kejadian pun sudah dinyatakan oleh tim penyidik bahwa itu adalah luka lama, tapi kalau aku ngobrol dengan dokter Hastri, itu sepertinya adalah tipikal luka baru. Terus juga dengan luka robekan di sepatu Sen, ada apa? Masa sih orang sekaya, se-high style dari Sen mau pakai sepatu robek seperti itu? Ini juga nggak ada keterangan, harusnya bisa menjadi petunjuk ya. Terus juga penolakan tes alkohol di awal, ini terjadi di semua saksi ya, karena aku tangkap setelah sekian lama drama, mungkin mereka menghindari untuk ketemu dengan penyidik karena saat itu mereka sedang di bawah pengaruh alkohol, tapi kan maksudnya kalau mereka hanya di bawah pengaruh alkohol pasti hukumannya nggak terlalu gede-gede banget gitu teman-teman, tapi kan kenapa mereka kabur gitu? Apakah mereka sedang merencanakan sebuah skenario? Yang sepertinya iya, karena ada tersangka ke-6 yang merupakan pengacara M yang memberikan guidance untuk kelima saksi apa aja yang harus dilakukan, apa aja yang harus dibohongi, apa aja yang harus direkayasa. Dan tersangkanya ada 6 orang selain 5 saksi yang bersama Teng Mo malam itu. Botol dan gelas dibuang ke sungai. Ini sebuah hal yang sangat janggal sekali. Kalaupun kecelakaan, kenapa harus dibuang gitu? Bukankah ini bisa menjadi suatu hal yang memberatkan mereka? Kalau cuma kecelakaan ya nggak apa-apa karena cuman kelalaian dan sebagainya pasti jelas. Mungkinkah di botol dan juga gelas wine tersebut tersimpan sesuatu hal, misalnya obat-obatan atau hal lainnya? Kenapa harus dibuang? Itu sangat janggal. Kejaksaan adalah harapan terakhir. Betul sekali. Saat ini penyidik di Nontamburi sudah tidak lagi berurusan dengan kasus Teng Mo dalam tanda kutip yang berwenang. Yang berwenang adalah kejaksaan, dan nanti mudah-mudahan kalau DSI, Department Special of Investigation itu sudah clear, bisa ikut dalam penanganan kasus Teng Mo lebih detail lagi, dan itu bisa ditangani maksimal sampai 20 tahun. Jadi nggak ada pembatasan untuk penyidikannya. Nah, terakhir beritanya adalah mengenai ini hubungan asmara Teng Mo dengan Bird ya. Si Bird itu baru aja merayakan ulang tahunnya dan dia menuliskan sesuatu hal di Instagramnya. Tahun ini
ulang tahunnya nggak ada kamu. Pertama, selamat ulang tahun untuk aku dan kamu. Tahun ini nggak ada kamu kejutan, tapi teman-teman dan juga saudara-saudara tercinta kita, sahabat kita di Chiang Mai itu memberikan kejutan. Terima kasih banyak. Oke, so ini sepertinya sahabat-sahabatnya Tengmo pada saat setelah meninggalnya Tengmo seperti tetap menjaga hubungan baik dengan Bird, yang menunjukkan bahwa Bird adalah orang yang sangat baik dan juga tulus terhadap Tengmo dengan tidak mengambil manfaat apapun dari kasus ini. Dan ya, that's it ya yang bisa aku bahas untuk update mengenai perkembangan terbaru kasus Tengmo. Mudah-mudahan di video berikutnya aku akan mengabarkan bahwa kasus Tengmo dikategorikan sebagai pembunuhan secara detail, secara hukum, karena sampai saat ini masih proses untuk pembuktian bahwa ada indikasi pembunuhan di sana. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Selamat mempersiapkan Lebaran bagi kalian yang merayakan. Dan jangan lupa tinggalkan like, tinggalkan komen, serta follow Instagramku di Anjas Detail karena aku juga sering live di sana ya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kapun kerap semuanya. Bye-bye. Selamat Lebaran.